semuanya. Perkenalkan, nama saya Iberlian Gowasa, NPM 2254200039. Saya mahasiswa dari Universitas Metodis Indonesia, Fakultas Ekonomi, jurusan Akuntansi. Di video kali ini saya akan menyelesaikan tugas saya yang diberikan oleh dosen Pak Januardi Mesa, yaitu membahas salah satu akun liabilitas dalam akuntansi. Materi ini sangat penting karena liabilitas merupakan salah satu unsur utama dalam laporan keuangan yang menunjukkan kewajiban perusahaan kepada pihak lain. Baik teman-teman, sebelum membahas lebih jauh, mari kita pahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan liabilitas. Nah, liabilitas adalah kewajiban kini yang dimiliki suatu entitas atau perusahaan yang timbul akibat peristiwa masa lalu dan penyelesaiannya di masa depan diperkirakan akan mengakibatkan arus keluar sumber daya ekonomi perusahaan. Dalam istilah yang lebih sederhananya, yaitu liabilitas dapat diartikan sebagai utang atau kewajiban yang harus dibayar oleh perusahaan kepada pihak lain. Nah, teman-teman, liabilitas juga muncul karena perusahaan melakukan berbagai aktivitas bisnis, yaitu seperti membeli barang secara kredit, meminjam uang dari bank, membayar pajak, atau memiliki kewajiban kepada karyawan. Jadi, kewajiban tersebut harus dicatat dan dilaporkan secara benar agar laporan keuangan dapat memberikan informasi yang akurat kepada pihak yang berkepentingan. Nah, teman-teman juga harus mengenal persamaan akuntansi, yaitu aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas. Pasti teman-teman bingung, apa sih yang dimaksud dengan aset dengan liabilitas ditambah ekuitas? Saya akan jelaskan. Persamaan ini menunjukkan bahwa sebagian aset perusahaan dapat berasal dari dana yang dipinjam atau kewajiban kepada pihak lain. Oleh karena itu, keberadaan liabilitas tidak selalu menunjukkan kondisi yang buruk. Sebaliknya, teman-teman, liabilitas yang dikelola dengan baik dapat membantu perusahaan mengembangkan usahanya. Nah, teman-teman, baik, selanjutnya mari kita bahas karakteristik liabilitas. Karakteristik yang pertama adalah adanya kewajiban saat ini. Artinya, perusahaan memiliki tanggung jawab yang harus dipenuhi kepada pihak lain. Yang kedua adalah kewajiban tersebut timbul akibat transaksi atau peristiwa yang telah terjadi di masa lalu. Misalnya ini teman-teman, perusahaan meminjam uang dari bank atau membeli barang secara kredit. Dan yang ketiga adalah penyelesaian kewajiban akan mengakibatkan keluarnya sumber daya ekonomi perusahaan di masa depan, seperti pemberian uang tunai, penyerahan aset, atau pemberian jasa. Baik teman-teman, setelah kita memahami pengertian dari liabilitas, sekarang kita akan membahas jenis-jenis liabilitas. Secara umum, liabilitas dibagi menjadi dua kelompok, yaitu liabilitas jangka pendek dan yang kedua liabilitas jangka panjang. Apa sih yang dimaksud dengan liabilitas jangka pendek? Liabilitas jangka pendek adalah kewajiban yang harus dilunasi dalam waktu 1 tahun atau dalam satu siklus operasi normal perusahaan. Baik teman-teman, agar lebih jelas lagi, saya akan memberikan beberapa contoh dari liabilitas jangka pendek. Yang pertama, utang usaha. Utang usaha terjadi ketika perusahaan membeli barang atau jasa secara kredit dari pemasok. Misalnya nih teman-teman, sebuah toko membeli persediaan senilai 10 juta dan pembayarannya dilakukan 1 bulan kemudian. Selama belum dibayar, kewajiban tersebut dicatat sebagai utang usaha. Contoh kedua, utang gaji. Dalam beberapa kondisi, perusahaan telah menerima jasa dari karyawan tetapi belum membayar gajinya. Kewajiban tersebut harus dicatat sebagai utang gaji. Contoh ketiga ialah utang pajak. Perusahaan memiliki kewajiban untuk membayar pajak kepada pemerintah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dan teman-teman, contoh lainnya adalah seperti utang bunga, pendapatan diterima di muka, dan bagian pinjaman jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu dekat. Jadi teman-teman, itu dia beberapa contoh dari pada jenis liabilitas jangka pendek.
Nah, sekarang kita bahas yang kedua, yaitu jenis liabilitas jangka panjang. Apa yang dimaksud dengan liabilitas jangka panjang? Liabilitas jangka panjang merupakan kewajiban jatuh tempo lebih dari 1 tahun. Contoh ini yang paling umum adalah pinjaman bank jangka panjang. Banyak perusahaan meminjam dana dari bank untuk membeli aset tetap, memperluas usaha, atau meningkatkan kapasitas produksi. Karena jangka waktu pembayarannya lebih dari 1 tahun, maka pinjaman tersebut termasuk liabilitas jangka panjang. Contoh berikutnya adalah obligasi. Obligasi merupakan surat utang yang diterbitkan perusahaan untuk memperoleh dana dari masyarakat atau investor. Perusahaan berkewajiban membayar bunga secara berkala dan melunasi pokok utang pada saat jatuh tempo. Selain itu, teman-teman, terdapat juga kewajiban sewa jangka panjang dan kewajiban imbalan pasca kerja yang harus dipenuhi perusahaan kepada karyawannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Baik teman-teman, untuk memahami konsep ini dengan lebih mudah, saya akan memberikan contoh sederhananya. Misalkan, sebuah perusahaan memperoleh pinjaman dari bank sebesar 100 juta rupiah untuk membeli peralatan produksi. Uang yang diterima akan menambah aset perusahaan berupa kas. Namun, pada saat yang sama, perusahaan juga memiliki kewajiban untuk mengembalikan pinjaman tersebut kepada bank. Jadi, jumlah liabilitas perusahaan juga bertambah sebesar 100 juta rupiah. Nah, contoh keduanya teman-teman, sebuah toko membeli barang dagangan dari pemasok secara kredit senilai 5 juta rupiah. Barang yang diterima akan menambah persediaan sebagai aset. Akan tetapi karena belum dibayar, maka timbullah utang usaha sebesar 5 juta rupiah yang dicatat sebagai liabilitas. Nah, jadi teman-teman, contoh tersebut kita dapat melihat bahwa setiap transaksi tidak hanya memengaruhi aset, tetapi juga dapat menimbulkan kewajiban yang harus dicatat secara tepat. Jadi teman-teman, sebagai penutup dapat disimpulkan bahwa liabilitas adalah kewajiban perusahaan yang timbul akibat transaksi masa lalu dan harus diselesaikan di masa depan. Liabilitas terdiri dari dua kelompok, yaitu jangka pendek dan liabilitas jangka panjang. Keberadaannya, liabilitas sangat penting dalam kegiatan bisnis karena dapat membantu perusahaan memperoleh sumber pendanaan. Namun demikian, liabilitas harus dikelola secara bijaksana agar tidak menimbulkan masalah keuangan di kemudian hari. Baik teman-teman, demikian tugas saya mengenai liabilitas. Semoga materi yang saya sampaikan dapat menambah wawasan kita mengenai salah satu unsur penting dalam akuntansi. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu dosen, dan teman-teman semuanya.